yang terjadi di elit politik nasional itu tidak seperti, sama sekali tidak seperti yang Anda baca di koran atau Anda dengarkan di televisi, gitu ya. Satu. Nomor dua, apakah presiden berkuasa? Tidak. Apakah Megawati berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Akan semakin tidak. Ya. Terus siapakah yang berkuasa? Yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa. Jadi mereka membutuhkan ketidakpastian dari pelaku-pelaku di panggung ini, diadu domba sedemikian rupa. Nah, siapakah yang malu domba? Yang malu domba ini juga sedang bertarung di antara mereka. Jadi nanti ada skala global internasionalnya, terus nanti ada tajalinya yang agak regional nasional, gitu ya. Nah, mereka ini pokoknya kalau ndak Yahudi Timur ya Cina Barat. Kira seperti itu. Nanti timelinenya adalah 5 tahun kemudian 10 tahun ini kita mengalami pertaruhan. Indonesia akan dimik-dimik kembali bangkit menggeliat atau akan hancur sama sekali dan menjadi bangsa jongos tetap tahun 2024. Nah, siapakah mereka ini? Pasti adalah konstelasi para pemilik modal, baik di tingkat internasional maupun regional dan nasional. Nah, itu lapisan-lapisan ini juga bertarung satu sama lain, tapi yang pasti ada rasnya mereka. Yang paling bermain adalah orang-orang yang sudah datang ke Nusantara sejak abad ke-13, tetapi sampai hari ini mereka berposisi masih tamu secara kultural di Indonesia. Lagi gue jajal diskusi gini warung-warung, kok isi daya ini maksudnya dia gitu ya. Jadi ada orang yang sudah kerja dan kaya raya di sini, tapi dalam hatinya masyarakat Indonesia mereka masih tamu, jadi belum pantas jadi gubernur sebenarnya. Kok guyu gitu loh. Misalnya, padahal dialah yang nanti akan diangkat untuk sampai ke puncak oleh konspirasi itu. Karena nanti yang diciptakan adalah sistem-sistem yang menguntungkan roti dan keranjang-keranjang mereka bekerja sama dengan konstelasi internasional. Nah, jadi saya ingin memperingatkan kue sedayo, kue aja banget lemu kecicilan, ya. Ki Indonesia iki ojo rumangsamu ming kaya sing kok sangka. Ono liya-liyane lho Indonesia ini. Bangsa Indonesia itu banyak dan ada segmen-segmen, ada level-level, ada kesatria-kesatria, ada kader-kader, ada bermacam-macam dari bangsa Indonesia ini yang juga akan menjadi faktor dari berubahnya Indonesia. Jadi jangan dipikir Indonesia akan berlangsung persis seperti yang kalian skenariokan. Ada macam-macam, bukan hanya manusianya macam-macam, bukan hanya anak mudanya bermacam-macam. Ada arus yang menuju masa silam dan kematian, dan ada arus yang sedang bangkit pelan-pelan menjadi manusia kader Nusantara yang baru, yang semakin banyak jumlahnya di mana-mana, dan usia mereka 10 tahun lagi adalah usia pemimpin di tingkat-tingkat yang bermacam-macam. Maksudku kue ini pemimpin yang berikutnya, ini loh. Jadi siap-siap mulai saiki ini ya. Muhtasib wis ben kursus dhewe kono. Karena dia punya kesibukan sendiri yang sifatnya kosmis ya. Pokoknya dia hubungannya sama Tuhan konflik ya dari sama Tuhan. Itu harus nunggu ini. Itu urusan. Itu kan salah satu hiasan Indonesia sehingga disukai para malaikat karena ada kaum muhtasibin. Ya, jadi singkat kata begini. Anda jangan benci Jokowi, jangan benci Mega, jangan benci siapapun yang seakan-akan sedang berkuasa. Anda harus merasa kasihan kepada mereka. Dan doakanlah Jokowi yang terus-menerus mendapat tekanan. Anda tahu kan kalau SBY itu kan selalu ragu. Kalau yang sekarang ini tidak ngerti apa yang diragukan atau apa yang dikasih. Masih lumayan kalau dulu kan masih ragu terhadap sesuatu hal, ini sesuatu halnya dia tidak ikut menentukan. Jadi arep ragu ki ora ono dalane, arep tegas karo dalane, akhirnya sing metu
mudah-mudahan beliau ini oleh Allah segera dibebaskan dari tekanan-tekanan. Jelas ya? Jelas maksudnya ya? Gue lebih sastra toh. Sementara yang sangat bernafsu untuk bertajak tahun ini harus menggantikan orang yang penuh tekanan-tekanan ini. Kita doakan mudah-mudahan dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berjudul waktu ini. Iya jelas tau budune. Itu. Jadi di YouTube ini berdebat sih lagi ngafir ke aku gitu. Dulu saya lihat untuk itu memang Anda terpengaruh dengan semua itu kan tidak. Anda kan punya kedaulatan, Anda kan punya kemandirian, Anda punya keyakinan hidup, dan semakin hari Anda semakin tenang dengan keyakinan Anda. Dan Anda tahu rakyat Indonesia kan sama sekali semakin tidak tergantung kepada pemerintahnya. Mau dolar 18.000 iki ya. Ora berpengaruh kanggo sing nggawa payung ning ngarepe mall kae. Wis pokoke nek nggawa payung ana udan nyeterke nang mobil entuk piro ning berapa piro kan Anda semua kan tidak tahu terpengaruh. Bahkan di Jawa Timur anak-anak muda nantang ayo iki yo gurung mundhaki BBM apa iki. Kurang ajar nang wis ae tinggal ayo. Nang wis mosok gak mundak-mundak iki lho. Ayo sudah ayo sepur misan 4 kali lipat ayo apa kono. Lu tak jele tekek ndek biru galas. Lah sak jele tekek wis supaya gak mlaku mesisan wis. Gitu loh, pesawat-pesawat barang ini. Luang gimana kita mau bikin konferensi Asia Afrika itu kan Bung Karno punya karya. Itu kan konferensi negara-negara non-blok. Non-blok. Lo bikin gak konferensi non-blok kok jaluk perlindungan nang jeraganmu iya. Nyuruh pura-pura digawe pesawat tapi didandani sik le dandani regane luwih larang timbangane pesawat sing dikeke. Iya coba gue kan ya Allah ya Rabbi, memang presiden itu syaratnya satu loh, harus tahu apa yang harus diragukan dan apa yang harus dikasih. Nah itu orang bahannya arep ragu ya ora cetha, arep tegas ya ora cetha kan begitu. Kan nyenengke gue tidak pernah ada bangsa yang mendapat hiburan sebagaimana kita. Gitu kan? Tidak, jangankan kan kalau dalam Islam itu, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya uslub. Uslub itu diplomasi tingkat tinggi. Seperti saya mengatakan, mudah-mudahan segera terbebas dari tekanan, itu uslub. Ketika saya acara dengan KPK yang pertama, saya berdoa ya Allah segera bubarkanlah KPK. Itu kan uslub, artinya maksudnya kehakiman, kepolisian, kejaksaan sudah beres, bisa menjalankan tugasnya dengan jujur sehingga tidak diperlukan KPK. Jadi kalau KPK didoakan untuk bubar itu artinya supaya tidak perlu ada ad hoc lagi untuk mengurus korupsi dan itu. Tapi orang karena pikirannya linier dan sastra kalimat aja tidak jelas, maka ketika saya berdoa dengan tingkat uslub tadi susastra tinggi tadi, orang paham loh kok takut menginginkan KPK bubar karena piye. Loh, nek KPK bubar berarti hukum sudah beres, kan gitu. Karena hukum belum beres, pelaku-pelakunya belum beres, diperlukan perangkat pembantu pemain bon-bonan yang namanya KPK. Kan begitu kan? Nah kalau sudah kesebelasannya beres, nggak perlu ngebon lagi. Nah Indonesia ini lebih lucu lagi. Pemain bon-bonnya hanya dimasukkan lapangan, yang pemain yang diganti tidak dikeluarkan dari lapangan. Bener ya? Loh mestinya kalau diganti yang diganti keluar ini nggak tetap di dalam. Akhirnya gelut juga satu-satuan dewe. Kan gitu. Antara pemain pengganti sama pemain yang diganti. Kan begitu. Sampai hari ini kok satu-satuan ya kali. Kan ini yang mengikuti negara ini yang mengikuti. Saya luar biasa bahagia sebagai bangsa. Luar biasa bahagia ini. Tenang gitu. Itu malaikat yang nggak pernah ketawa dan mahal banget. Jam kudu guyu tenang kemenungsan gitu. Bahkan tidak ada tugas malaikat untuk tertawa, tidak ada. Malaikat itu semua serius. Tapi khusus untuk Indonesia ini akhirnya rundingan wis ora apa-apa yang guyu wae ya. Ngono ku ya saking lucune kok. Tenan ambo tenan.
Lho wong piye to, wong panglima tertinggi TNI kok mendapat gelar anggota kehormatan. Lu panglima kok anggota kehormatan. Piye logikanya? Gitu lho, piye to iki? Aku kok dikai anggota kehormatan mak iya. Lho piye to iki? Lho aku ini. Lah malaikat ora entuk guyu piye? Akhirnya disentak karo Gus. Rentok guyu malaikat. Ah lucu tenan ini. Lebih itu coba itu. Maka Anda harus tahu itu bukan penjilatan, itu sedang mempermainkan. Ada skenario untuk menggunakan. Gitu loh, dan seterusnya lagi. Tidak dikai contoh kayak banget lah. Dengan bahasa yang seperti itu, maka Anda sebagai orang makyat ternyata uslubnya sudah tinggi. Langsung mengerti. Luar biasa Anda. Di bawahnya baru ada yang namanya balaghah. Itu ilmu komunikasi biasa. Nah ini balaghah aja belum nyampe, jadi nggak ngerti bagaimana ngomong sama Amerika, bagaimana ngomong kepada Singapura, nggak punya uslub. Kan tidak perlu menentang untuk menentang. Gitu loh. Kan saya sering sudah kasih contoh yang kecil-kecil loh. Gue nak diajak kerengan iki moro bisi ono. Gue nek kerengan kalau aku mesti kalah. Gue semua nulis. Ayo saiki ayo. Akhirnya mesti budina melayu gawe padahal nek kerengan tamu ya gini kalah jane. Itu namanya uslub. Itu puncak dari balaghah ya Ustaz ya. Puncak dari balaghah. Tuh teman sekalian, oke. Lu sekarang itu bagaimana mau balaghah aja nggak ngerti. Mosok sambat, saya mau dijatuhkan loh sama Jika. Kok ngomong ngono lho, mbok sing rada bahasa sing rada samar sithik apa piye ngono. Sing lelu tapi yo jenenge lugu kan ya ora mlebu neraka wong lugu. Lugu ora ngerti ya. Yang ngerti ini mebel ya mebel, kayu ya kayu. Iya dituntut balaghah ya ora iso. Jadi piye meneh, jadi tolong Anda jangan benci ya. Anda harus kasihan dan berempati dan berdoa setiap hari mudah-mudahan beliau segera dibebaskan dari tekanan-tekanan. Amin ya rabbal alamin. Supaya hidupnya tentram, keluarganya tentram, istrinya tidak cemas dan anaknya juga selamat dari mara bahaya. Gitu ya. Ono elek ya ngomong, apik to ya. Apik to gitu loh. Uslub gua. Wah sesuk mesti do Twittere uslub. Are-are AS Hikam ditawur ya are-are dobel are-are.